Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ibadat tahiyyah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan yang sekarang kita masih membahas masalah ikhtiyarul ustaz atau memilih guru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sabra, sesungguhnya sobar, wasabata, dan ketekunan, aslun kabirun, adalah pokok segala urusan, fi jami'il umuri, dalam setiap urusan, walakinnahu, dan akan tetapi, ajizun, ya, itu adalah sifat-sifat tersebut, mempunyai sifat-sifat tersebut, ya. Azizun ini dapat dikatakan kurang atau jarang. Jadi hadirin rahimakumullah, bahwa pokok daripada segala urusan itu adalah as-sabru was-sabatu, yaitu kesabaran dan ketekunan. Bagaimana menjadi seorang pelajar harus sabar ketika melaksanakan pembelajaran, ketika melaksanakan tugas dan lain sebagainya, karena itu adalah proses yang harus dilalui sebagai seorang pelajar. Di sini godaannya sangat luar biasa. Kadang-kadang diiringi dengan rasa malas, tidak mau mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Dan itu semuanya harus dilawan kalau Anda ingin termasuk orang-orang yang berhasil atau sukses. Jadi sabar dan tabah atau tekun adalah kunci keberhasilan sebagai seorang pelajar. Di sini dikatakan dalam sebuah syair, likullin ila sya'wil ula harakatu walakin ajizun fir rijali sabatu. Setiap orang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan dan martabat yang mulia, namun jarang sekali orang yang mempunyai sifat sabar, tabah, tekun, dan ulet. Ya, kita semua sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah harus menikmati bagaimana proses usaha atau ikhtiar dan juga diiringi dengan doa. Selebihnya baru diiringi dengan jiwa tawakal Allah, yaitu aku berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syair ini dikatakan banyak orang yang menginginkan jabatan, banyak orang yang menginginkan kedudukan yang mulia, tapi namun jarang orang yang memiliki sifat sabar, tabah, tekun, dan ulet. Padahal sabar, tabah, tekun, dan ulet merupakan salah satu kunci-kunci keberhasilan untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan yang mulia, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, qila, diceritakan, as-syaja'atu sabru sa'atin, bahwa keberanian adalah kesabaran sesaat, ya, kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Bagaimana menjadi seorang pelajar menghadapi kesulitan dan penderitaan, baik itu dari internal maupun eksternal, dan itu semuanya harus dihadapi, karena itu adalah jalan
untuk mencapai kesuksesan. Banyak orang yang serba kekurangan ketika belajarnya, tapi dia tabah, tekun, ulet dan rajin. Kemudian dia menjadi orang-orang yang berhasil dengan kesabaran, ketekunan, ketabahan dan keuletannya. Payang bagi li tolibil ilmi, oleh karena itu orang yang mencari ilmu ayas buta, maka dia wajib bertahan, wayasbiro dan bersabar, ala ustazin, kepada seorang guru. Mungkin Anda ketika di sekolah disuruh mengerjakan tugas, mengerjakan soal, kemudian dituntut untuk bersikap yang baik, itu Anda pasti memerlukan kesabaran. Tapi insya Allah buah dari kesabaran Anda ketika melaksanakan tugas daripada guru, kemudian mengerjakan soal, bagaimana bersikap sesuai dengan yang dianjurkan oleh guru, insya Allah Anda akan mendapatkan atau menuai hasilnya di kemudian hari. Wa'ala kitabin, termasuk juga sabar ya dalam membaca buku. Di sini dikatakan secara umum Anda pasti memiliki buku catatan mata pelajaran. Ya, Anda disuruh menulis, disuruh membaca, menghafal dan lain sebagainya. Semata-mata itu adalah jalan proses yang harus Anda lalui untuk menjadi seorang siswa atau siswi yang berhasil di kemudian harinya. Hatta la yatruka abtaro, ya, sehingga tidak meninggalkannya sebelum tamat, wa ala fannin, dan selesai. Jadi ketika selesai Anda baru meninggalkannya. Ketika belum selesai maka Anda tidak berhenti di tengah jalan, tapi melanjutkan perjuangannya. Itulah yang baik. Kemudian wa alla yantakila ila baladin akhar min ghairi daruratin. Ya, dalam hal belajar ini tidak dibaikan untuk berpindah-pindah tempat. Ya, ketika Anda sudah memutuskan memilih sekolah SMA Negeri 1 Warung Kondang, maka Anda harus taati, harus ikuti segala aturan yang ada dan tidak usah mengeluh. Ya, kita punya visi SMA Negeri 1 Warung Kondang yang takwa, kreatif dan berprestasi, maka silakan Anda kembangkan potensi diri Anda masing-masing sehingga bisa membawa nama baik atau nama harum sekolah kita yang kita cintai ini. Kemudian fa inna zalika yufarriqul umur, karena sesungguhnya ingin berpindah-pindah di antaranya itu akan memisahkan urusan-urusan Anda, wa yusgilul qalba, dan akan menyibukkan hati Anda. So, ketika Anda sekarang misalkan ingin pindah sekolah, pasti harus bayar lagi, mengurus ini itu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang demikian itu yang perlu Anda pertimbangkan dengan baik-baik. Ketika ada sebuah masalah, bukan untuk dihindari, tetapi harus dihadapi dan diselesaikan, cari solusi yang terbaiknya. Kemudian wa yudhayyul awqata, dan dapat menghabiskan waktu-waktu, wa yuzil muallima, dan juga bisa menyakiti seorang pengajar atau guru. Jangan sampai Anda yang termasuk demikian. Karena kalau Anda berani menyakiti guru, nauzubillah, tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang diberikan oleh guru kepada Anda semua. Kemudian wayang bagi, dan seharusnya ayasbiro, dia bersabar, amma turidu nafsuhu wa hawahu, dari apa yang diinginkan oleh nafsu dirinya dan hawa nafsunya.
Maksudnya sebagai seorang pelajar pasti memiliki hasrat yang lain selain daripada belajar. Sebetulnya diperkenankan atau diperbolehkan saja, tetapi harus tahu waktu. Mana waktunya sekolah, mana waktunya belajar, mana waktunya bermain. Kalau semuanya bisa Anda lakukan dengan baik, dengan disiplin, insya Allah Anda tidak akan terabaikan di dalam belajarnya. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin. Sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya. Barang siapa yang terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti dia terkalahkan oleh kehinaan. Manusia punya nafsu, iya, tapi manusia Allah hiasi dengan akalnya yang harus mengendalikan nafsunya. Kalau nafsunya nafsu yang baik, nafsu ingin belajar, kemudian ingin makan dan sebagainya, itu diperkenankan. Tapi kalau nafsunya sudah berbenturan dengan aturan agama, itulah nafsu yang harus ditinggalkan. Kemudian wayasbiru 'alal mihani wal baliyati, semuanya harus sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Qila khazainul muna 'ala qanatiril mihani. Ya, sebab ada yang mengatakan bahwa gudang ilmu itu selalu diliputi dengan cobaan dan ujian. Pasti sebagai seorang pelajar Anda akan menghadapi ujian dan cobaan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian di sini dikatakan dalam sebuah nasyid dari Abi Thalib karamallahu wajhah, Syekh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di sini katakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayani zukain wa hirsin wastibarin wa bulughatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Ketahuilah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 perkara ini. Yang pertama yaitu zukain, kamu harus memiliki kecerdasan. Kamu sudah dites IQ-nya, ada yang rata-rata, ada yang tinggi, ada yang rendah dan lain sebagainya. Itu bukan satu-satunya ukuran, tapi bagaimana Anda mengasah kemampuan Anda, mengasah keinginan Anda sehingga Anda akan meningkat kecerdasannya. Kemudian yang kedua, wahirsin, memiliki semangat yang tinggi. Bagaimana Anda menunjukkan jiwa semangat Anda dengan bentuk disiplin ketika Anda di rumah ataupun di sekolah. Ketika Anda melaksanakan PTMT, maka datang tidak terlambat, masuk kelas tepat waktu, kemudian istirahat sesuai dengan waktunya, pulang sesuai dengan waktunya. Ketika di rumah Anda mengikuti pembelajaran jarak jauh, maka dilaksanakan dengan kedisiplinan dan bukan hanya melakukan kehadiran di grup WA wali kelas saja. Kemudian wastibarin, yang ketiga yaitu memiliki kesabaran. Kesabaran dalam hal melaksanakan pembelajaran, baik itu sabar dalam menghadapi segala kegiatan, segala tugas-tugas dan lain sebagainya. Itu adalah pokok daripada hal yang harus Anda lakukan. Kemudian wabulughatin, memiliki bekal. Ya, meskipun bekal bukan satu-satunya yang menunjang keberhasilan Anda. Banyak orang yang serba kesulitan bekalnya, tetapi dengan ketabahan, kesabaran dan keuletannya, dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Wa irsadi ustazin, kemudian Anda harus mengikuti bimbingan guru. Guru membimbing Anda baik ketika Anda di dalam kelas ataupun ketika di rumah masing-masing melakukan PJJ, semuanya berada dalam bimbingan guru. Silakan Anda laksanakan semua arahan, semua perintah dari guru supaya Anda termasuk anak-anak yang berhasil. Watuli zamanin, dan memiliki waktu yang
lama. Di sini sesuai dengan aturan bahwa di sekolah kita waktunya hanya 3 tahun saja. Jadi jangan sampai Anda baru 1 tahun sudah menghilang, 2 tahun sudah menghilang, tidak ada dari sekolah ini. Tapi Anda harus sampai tamat 3 tahun sehingga keluar memiliki ijazah dan bahkan mudah-mudahan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri seperti yang diharapkan. Terima kasih, saya yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.